Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri yaitu Aywana Hanayang Bakti, lalu anggota lainnya yaitu Mas Ilen Saputra, Dedi Hanafi, Cici Rahayu, Fatih Abdul Majid, Dea Salsa Anastasia, dan Askia Nailul Izati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uh, fungsi hormon dalam pembentukan telur. Next, Mbak Kia. Nah, untuk pokok permasalahannya yaitu yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Yang kedua, jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Dan yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Dan yang terakhir yaitu jelaskan solusinya agar produksi ayam kampung dapat ditingkatkan. Next, ya. Ya. Selanjutnya yaitu sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yaitu di situ tertera ya, di mana organ reproduksi sekunder dibagi menjadi oviduk, uterus, vagina, dan kloaka, di mana oviduk memiliki fungsi yaitu menangkap ovum yang lebih matang dan tempat fertilisasi. Lalu ada uterus, yaitu sebagai tempat sekresi dan pigmentasi kerabang, di mana di situ juga terjadi ovoposisi, lalu pembentukan sirkulasi udara, hidratasi telur. Lalu vagina yaitu berfungsi sebagai tempat proses sekresi mukus yang bertujuan untuk melindungi telur dari mikroba dan juga sebagai tempat populasi, ovoposisi, dan pemberi pelindungan. Dan yang terakhir yaitu kloaka, yaitu bagian ujung luar dari oviduk tempat dikeluarkannya telur. Next, bagian. Terus yaitu ada oviduk. Oviduk dibagi menjadi infundibulum, magnum, isthmus. Infundibulum yaitu ada osteum menangkap ovum yang telah masak dan neck infundibulum tempat terjadinya pembentukan kalaza. Lalu ada magnum, sintesis dan sekresi putih telur. Lalu ada bagian terpanjang dari oviduk yang panjang 33 cm. Lalu ada ismus yang memiliki dua fungsi, yaitu pada ismus terjadi dua fenomena, yaitu hidratasi putih telur dan plumping. Kemudian terbentuk rabang telur, dan yang kedua yaitu untuk mengekskresikan membran atau selaput telur. Berikutnya, hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen? Rangsangan pertumbuhan folikel pada unggas berarti juga rangsangan pertumbuhan calon kuning telur dalam masing-masing kantong folikelnya. Setelah terjadi ovulasi, maka kuning telur akan masuk ke dalam infundibulum, kemudian ke bagian magnum untuk menerima putih telur. Perkembangan yolk menjadi dewasa karena sekresi FSH oleh kelenjar pituitari anterior. Meningkatnya FSH menyebabkan folikel ovarium bertambah, sehingga ovarium yang aktif menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Meningkatnya sekresi hormon progesteron memberikan pengaruh umpan balik positif pada hipofisa anterior, sehingga dapat meningkatkan sekresi FSH dan LH oleh pituitari anterior yang dibutuhkan untuk pertumbuhan folikel ovarium. Terjadi pembentukan putih telur pada magnum yang menyelimuti kuning telur dengan 4 lapisan yang berbeda. Proses ini memerlukan waktu 2 hingga 3 jam. Proses pembentukan komponen telur di dalam oviduk berlangsung dengan adanya hormon estrogen. Juga terjadi pembentukan granula albumen oleh stimulasi dari hormon androgen dan progesteron sampai tercapai telur sempurna. Selanjutnya, Baik, hormon apa saja yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur?
Salah satu yang mengakibatkan rendahnya produksi telur pada ternak ayam adalah adanya sifat mengeram. Sifat ini bersifat menurun karena produksinya hormon prolaktin. Meningkatnya sekresi hormon ini mengakibatkan ayam berhenti bertelur. Sifat ini dapat dihilangkan dengan perbaikan mutu genetis atau sementara oleh karena adanya cekaman. Menurut Supriyatna tahun 2010, waktu yang diperlukan untuk mengeram selama 21 hari, yang selanjutnya induk mengasuh anaknya selama 50 sampai 157 hari. Kemudian setelah penyapihan anak diperlukan waktu sekitar 11 sampai 37 hari untuk produksi telur kembali. Hal ini berarti dalam satu siklus produksi, mulai dari bertelur, mengeram, mengasuh, sapi dan mulai bertelur kembali diperlukan waktu sekitar 5 bulan. Dengan demikian, dalam 1 tahun hanya 2-3 kali produksi dengan jumlah telur 30-60 butir. Selanjutnya, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Ayam niaga petelur adalah ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur dan mulai bertelur umur kurang lebih 5 bulan. Produksi telur ayam niaga petelur sekitar 250 sampai 300 butir per ekor per tahun. Ayam kampung memiliki kemampuan dalam pertumbuhan yang lambat dan produktivitasnya juga rendah, sehingga akibat adaptasi secara turun-temurun yang kondisi lingkungannya yang buruk. Produksi telur ayam kampung yang dipelihara secara tradisional berkisar antara 40 sampai 45 per ekor per tahun. Karena adanya aktivitas mengeram dan mengasuh anak yang lama, yakni sekitar 107 hari. Adanya produktivitas produksi telur yang sangat signifikan karena adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor utama genetik. Ayam niaga petelur telah diatur melalui rekayasa genetik hanya untuk memproduksi telur secara terus-menerus. Selain itu, kelebihan lainnya dapat mencerna bahkan berkimia. Berisi menjadi protein esensial. Pertumbuhan cepat dan hampir tidak ada sifat mengeram. Sedangkan ayam kampung performa genetik kurang baik, pertumbuhan yang lambat, kemudian konversi makanan protein esensial rendah, dan memiliki sifat mengeram yang cukup lama. Selanjutnya. Ya, kemudian berdasarkan diskusi kami ya, sebenarnya kalau kami memberikan beberapa advice atau saran terkait bagaimana sih solusinya agar produksi telur ayam dapat ditingkatkan ya, terutama telur ayam kampung. Jadi yang pertama, ayam setelah bertelur cukup banyak, maka akan mulai menunjukkan tanda-tanda yang akan mengeram ya. Jadi ayam tersebut dapat terus bertelur dengan mematikan ayam tersebut setiap pagi selama 4 hari berturut-turut ya. Tujuannya untuk menurunkan suhu dari induk ayam tersebut sehingga tidak jadi untuk mengeram. Terus kemudian ayam yang sedang mengasuh, anak ayam akan berhenti bertelur ya untuk sementara waktu. Jadi menggunakan mesin penetas telur, maka ayam tidak perlu mengasuh anak-anak ayam tersebut ya. Jadi sehingga ketika ayam tersebut sudah menetas, maka tugas induk ayam untuk mengasuh tidak akan dipakai seperti itu atau digantikan oleh mesin penetas telur. Kemudian untuk yang terakhir, ada cara untuk membuat produksi lebih banyak, yaitu dengan dibuatkan kandang seperti ayam niaga petelur ya. Jadi ayam tidak banyak bergerak sehingga energi yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit ya, sehingga terfokus pada bertelur. Ayam yang dibuat dalam kandang terbatas, makanan lebih teratur juga dan juga terkontrol kebersihan dan kandungan gizinya seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Langsung lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada kelompok Mbak Alfi, siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya, Mas Aywana izin bertanya. Monggo. Langsung saja. Ya, nama saya Ahmad Nasihin, NIM D1A019197. Izin bertanya mengenai pembentukan warna kerabang telur itu kayak gimana ya? Prosesnya itu seperti apa? Ya, siap. Terima kasih Mas Ahmad Nasihin.
Silahkan kepada kelompok saya sendiri, siapa tahu ada yang mau jawab duluan. Saya izin menjawab, Mas. Silahkan, langsung saja Mbak. Oke. Untuk jawaban dari pertanyaan Mas Ahmad, apa tadi ya? Bagaimana pembentukan warna kerabang telur? Ya, Jawabannya betul. itu warna kerabang telur yang atas sel porfirin akan terbentuk di bagian ismus. Pada akhir mineralisasi kerabang telur dengan lama 20 sampai 21 jam. Bagaimana, apakah cukup? Bagaimana? Baik, cukup. Terima kasih. Cukup ya, oke. Mungkin gitu aja buat pertanyaan pertama, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Mas Ana. Ya, monggo Mbak Asri. Ini ya, bagaimana cara kerja hormon dalam pembentukan albumen? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, pertanyaannya cara kerja hormon untuk pembentukan albumen ya. Silahkan kepada kelompok 2. Ada yang mau jawab? Saya izin menjawab. Hormon progesteron dihasilkan dari epitelium superficial ovum. Hormon progesteron itu berfungsi menstimulasi hipotalamus untuk mengaktifkan faktor releasing hormon agar memicu sekresi LH dari pituitary anterior. Nah, hormon progesteron bersama dengan androgen ini berfungsi mengatur perkembangan ovido untuk sekresi albumen dari magnum. Sekian. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Cukup, Mbak Sri? Cukup. Terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga mungkin atau gimana? Atau dicukupkan atau masih ada lagi? Izin bertanya, Mas. Siap, Mas Agus. Kira-kira bagaimana ya cara mengatasi rendahnya produksi telur pada ayam? Produksi telur pada ayam. Oke. Terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Nah, mungkin akan saya jawab langsung saja ya. Jadi untuk mengatasi produksi telur pada ayam yaitu terutama dipengaruhi oleh sifat inkubasi di mana dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan sifat ayam yang suka mengeram. Nah, karena itu seleksi molekul dapat dilakukan dengan cepat dan sedini mungkin melalui seleksi berbantuan penanda dari perkembangan alami. Soalnya ada gen prolaktin pada ayam itu bisa dikontrol dengan pemeliharaan ayam yang baik karena gen prolaktin itu yang mengontrol pengeraman dan produksi telur pada ayam sehingga untuk produksinya itu bisa ditingkatkan begitu Mas Agus. Makasih, Mas. Siap. Sama-sama. Mungkin cukup ya karena sudah 3 pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut dengan Mbak Moderator dari kelompok Alfi. Mas atau Mbak Moderator. Mas Yogi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan
mengenai studi kasus yang ketiga, yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur. Next, Mas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Prayogi. Di sini saya sebagai moderator, dan saya bersama teman-teman saya, ada Alfi Septiana, Asri Yuliana, Agus Sofyan Hermawan, dan kemudian Alisa Ramdhani, dan Ahmad Nasihin. Next, Mas. Bisa di next, Mbak. Mas. Mohon maaf, untuk ininya bisa di next nggak ya? Nah, untuk penjelasan Mohon maaf tadi selanjutnya, ada sedikit kendala. oke. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Yogi atas waktunya. Untuk sebelum kita membahas mengenai pemecahan permasalahan yang ada, kita akan terlebih dahulu memaparkan masalah yang akan kita pecahkan, yaitu kasusnya mengenai permasalahan produksi telur salah satu unggas, yaitu ayam kampung. Jadi ayam kampung ini biasa dipelihara di pedesaan itu secara ala kadarnya atau secara tradisional. Nah, telur yang diarami oleh induknya secara itu akan menyebabkan perkembangbiakan ayamnya kurang maksimal. Jadi sistem penetasan tradisional ini menggunakan induk alami kurang efektif. Karena apa? Satu induk ayam kampung itu hanya mampu mengerami sekitar 10 butir telur saja. Jadi nanti dibutuhkan beberapa induk untuk pengeraman dalam jumlah yang banyak. Selain itu juga, setiap indukan ayam kampung itu membutuhkan waktu selama 21 hari untuk mengerami telur dan membutuhkan waktu kurang lebih 45 hari untuk dia siap bertelur kembali. Seperti itu. Nah, untuk pokok permasalahan yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama itu sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Yang kedua ada hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga itu ada hormon apa saja yang mengontrol sifat mengeram. Dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung? Dan yang terakhir itu, bagaimana solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan? Next, Mas. Yang pertama kita akan bahas sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur unggas, yaitu ada 2, yaitu ada sistem reproduksi dan sistem hormonal. Nah, yang terlihat pada gambar ini ada sistem reproduksi seperti ovarium, terus ada infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk tempat untuk penerimaan sel telur yang berovulasi dan untuk pembuahan atau fertilisasi. Dan yang kedua itu ada magnum. Di infundibulum ini selama 15 sampai 30 menit. Dan selanjutnya ada magnum. Di magnum ini untuk tempat sintetis dan deposisi protein selama 2 sampai 3 hari. Dan ada ismus. Ismus ini untuk sintesis 2 sel membran, durasinya itu 2 sampai 3 hari. Dan ada uterus untuk sintesis cangkang telurnya itu. Dan kemudian ada vagina. Vagina itu untuk penyimpanan sel sperma serta kloaka dan kolon. Untuk sistem hormonal yang bekerja pada reproduksi yaitu ada FSH, LH, oksitosin, dan progesteron. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu hormon yang berperan dalam pembentukan yolk atau kuning telur dan juga albumen atau putih telur. Nah, hormon yang terkait pada pembentukan yolk dan albumen tersebut diantaranya ada estrogen. Nah, estrogen ini merupakan hormon perangsang biosintesis
phytolegenin yang merupakan bahan dasar dalam pembentukan kuning telur. Kemudian terdapat hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang juga mempengaruhi sekresi steroid, yaitu yang tadi estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh sel TK dan sel granulosa. Nah, sel granulosa sendiri merupakan sel somatik yang pada akhirnya tuh tetap berkembang sampai terjadi pembentukan telur sempurna. Kemudian ini tuh sel TK dan sel granulosa itu termasuk penting untuk pembentukan kuning telur, albumin, dan cangkang telur. Oke, next, Mas. Kemudian tuh pertanyaannya, hormon apa saja yang mengontrol sifat mengeram dan mengapa ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur? Hormon prolaktin merupakan hormon yang menyebabkan sifat menyeram dan berhentinya produksi telur. Tinggi rendahnya sifat mengeram itu tergantung pada faktor genetik seperti bangsa atau strain ayam dan faktor lingkungan seperti tata laksana pemeliharaan, perkandangan, dan pencahayaan yang sering juga disebut dengan foto periodicity. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penyebab adanya perbedaan produksi telur ayam niaga, produksi telur ayam niaga petelur dengan ayam kampung, yaitu ayam ras petelur merupakan jenis ras unggul dari hasil persilangan antara bangsa-bangsa ayam yang dikenal memiliki daya produktivitas yang tinggi terhadap produksi daging dan telur. Ayam kampung masih dipelihara dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional, mutu genetik masih rendah. Yang kelima itu ada cara agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan, yaitu pemeliharaan dilakukan secara intensif, perbaikan kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan, dan perbaikan mutu genetik dengan persilangan dan seleksi. Oke, untuk sesi penyampaian materi dari kelompok 1 sudah selesai dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk kelompok 2 apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Mohon maaf moderator, izin itu masuk dulu. Oh iya, Mbak Alis. Teman-teman, saya cuma mau nambahin tadi pada hormon yang terdapat pada pembentukan kuning telur sama putih telur itu ada juga di unggas tuh prolaktin, hormon prolaktin begitu. Dan itu tuh fungsinya berbeda-beda tiap unggas. Cuman segitu informasinya. Tambahan dari saya. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih banyak Mbak Alis. Jadi begitu, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Moderator izin bertanya. Ya, silakan Mas Didi. Bagaimana perbedaan kinerja hormon prolaktin pada beberapa unggas? Karena contohnya pada ayam tidak ada kelenjar mamae. Apa fungsi lainnya kalau begitu? Cukup sekian, Mas moderator. Pertanyaan sangat bagus dari Mas Didi. Untuk jawabannya kita nanti dulu ya. Untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu dan kita lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya. Apabila masih ada, dipersilahkan. Saya Mas Yogi izin bertanya. Oke, Mbak Kia. Pertanyaannya, kan salah satu cara agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan dengan cara perbaikan mutu genetik dengan persilangan dan seleksi. Contoh ayam hasil persilangan dan keunggulan dari ayam tersebut apa ya Mas Yogi? Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Kia. Jadi kita tampung lagi. Apa dari kelompok 2 masih ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan Mas Ilan. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pembentukan yolk dan albumen selain hormon? Terima kasih.
Oke, jadi karena pertanyaannya sudah maksimal yaitu 3 pertanyaan, saya persilakan untuk kelompok saya sendiri, kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mas Didi, Mbak Kia, dan Mas Ilen. Dipersilakan. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan Mbak Alis. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Dedi, yaitu tentang hormon prolaktin pada tiap unggas itu berbeda. Contohnya kan tadi pada ayam tidak ada kelenjar mamae. Nah, itu tuh fungsi lainnya sebagai apa? Untuk fungsi lain pada ayam tersendiri itu ada pada proses molting atau perontokan bulu. Jadi prolaktin, hormon prolaktin yang diproduksi itu jadi kalau di mamalia kan mengeluarkan susu. Jadi hormon prolaktin juga disebut sebagai hormon menyusui, tetapi berbeda pada unggas, contohnya ayam, itu fungsinya untuk bisa sebagai sistem imun, kemudian fase molting atau rontok bulu dan mengeram. Kemudian ada pada beberapa unggas tuh berbeda fungsi dari hormon prolaktin tuh. Contohnya tuh pada burung merpati dan flamingo yang pink. Dan itu tuh mereka memproduksi hormon prolaktin itu benar mengeluarkan susu, tetapi susu yang dikeluarkan tuh dari saluran pencernaan pada bagian atas kepalanya, dan itu bisa dilihat mungkin di beberapa video burung flamingo itu menyusui anaknya, warna susunya tuh berwarna merah gitu. Begitu. Kemudian pada burung pipit misalnya, produksi hormon prolaktin tuh bisa saja jadi si induknya merasa sangat sayang lebih kepada anak-anaknya, dan ada beberapa penelitian yang membuktikan kalau burung pipit yang produksi hormon prolaktinnya rendah itu tidak memberi makan pada anak-anaknya begitu. Tetapi kalau produksi hormon prolaktinnya tinggi, burung pipit bisa sangat overprotective pada anak-anaknya. Mungkin seperti itu, Mas Dedi. Apakah jawaban saya cukup? Sangat puas sekali Mbak Alis. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dedi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Alis atas jawabannya. Dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau menjawab, dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab ya, Mas Yogi. Oke, dipersilahkan Mbak Alfi. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kia yang tadi salah satu contoh ayam hasil persilangan dan keunggulannya. Nah, salah satunya itu ada ayam kampung unggul Balitnak atau ayam KUB. Menurut Urfa Dekak dan kawan-kawan tahun 2017, ayam kampung KUB itu merupakan ayam hasil seleksi dari ayam kampung asli Indonesia galur betina selama 6 generasi. Nah, terus ada ayam KUB ini banyak keunggulannya, diantaranya itu ada pemberian pakan yang lebih efisien dengan konsumsi lebih sedikit dan tahan terhadap penyakit, tingkat mortalitasnya lebih rendah, serta produksi ayam KUB lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung lainnya dengan frekuensi bertelur setiap hari. Seperti itu. Oke, bagaimana untuk jawaban dari Mbak Alfi? Apa bisa dirasa puas? Bisa. Terima kasih Mbak Alfi atas jawabannya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk menjawab dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ilen mengenai adakah faktor lain yang mempengaruhi pembentukan yok dan juga albumen selain daripada hormon, yaitu ada dipengaruhi oleh yang pertama ada ketersediaan nutrien. Nah, ini utamanya dari protein. Nah, protein ini akan diubah oleh enzim protease itu menjadi asam amino. Nah, nantinya di hati ini akan menjadi prekursor dalam pembentukan yok. Nah, kemudian sebagian yang lain itu akan
dibawa menuju ke makmum untuk pembentukan albumen. Nah, kemudian faktor lain itu ada organel-organel sel yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Ini salah satunya adalah kelenjar tubuler. Dan faktor lainnya yang terakhir yaitu genetik. Begitu. Bagaimana Mas Ilen? Bagaimana Mas Ilen, apa bisa dicukupkan jawaban dari Mas Ahmad? Udah Mas, sudah cukup Mas. Oke, terima kasih. Jadi karena sudah menjawab dari 3 pertanyaan, cukup sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi